Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali Sobat Kreatif semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, selalu aktif dan produktif. Ya, kembali lagi bersama saya Hela Rahmatunisa di sini. Kita mau melanjutkan sharing section kita tentang digital marketing. Kita sudah berada pada pertemuan yang keberapa ya? Ketiga, ya betul. Betul sekali, kita berada pada pertemuan ketiga. Jadi pertemuan pertama kita membahas tentang objek, pertemuan kedua bagaimana untuk mendapatkan target kita ya, objek dari pesan marketing yang kita sampaikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Oke, tetap di seputar digital marketing pastinya, tapi kita akan spesifik membahas tentang menentukan atau menetapkan tujuan marketing. Kira-kira teman-teman semuanya, sobat kreatif semuanya, apa yang harus kita lakukan setelah kita menetapkan dan apa saja, siapa-siapa saja yang sudah kita target atau kita bidik, maka langkah apa agar mereka bisa menjadi pelanggan atau pemilik atau menjadi pembeli dari produk kita. Nah, pertama ternyata kita harus memiliki target yang smart. What is the smart? Clever, ya, smart itu akan kita bahas nanti. Jadi yang tujuan yang kedua, kita ingin menetapkan target marketing smart untuk bisnis kita. Jadi target smart itu adalah ting 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 ting. Jadi target smart itu adalah um, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi kelima unsur ini akan membantu kita dalam menentukan target dari produk kita. Nah, spesifik itu maksudnya adalah fokus dengan tujuan kita. Jadi misalkan kalau dalam sebuah penjualan ketika kita sudah memiliki target bidikan, maka kita sudah mulai mentargetkan memiliki tujuan. Misal dalam sekali melakukan pemasaran, kita memiliki targetan untuk menghasilkan misalnya 50 penjualan. Katakan sebuah produk misal jilbab, 50 jilbab, kita memiliki sebuah viewers atau orang-orang yang datang di apa ya di iklan kita gitu ya. Jadi kita mendapatkan misalnya 50 menjual 50 produk tapi mendapatkan misalnya 100 orang yang mulai melihat produk kita. Berarti 100 orang itu kan belum membeli tapi dia sudah mulai melihat. Ya, bisa jadi mereka sudah berada pada tahap misalnya tadi ya aware dan juga consideration gitu. Tapi belum conversion ya nggak masalah gitu. Itu adalah sebuah target. Nah, setelah kita menentukan target atau tujuan secara fokus kita, ini kenapa harus ada fokus ya teman-teman semua? Dalam kehidupan ini kita harus memiliki tujuan. Kalau nggak ada tujuan kita akan terombang-ambing. Begitu juga dalam dunia marketing. Jadi teman-teman segera menentukan tujuan. Jangan seperti like a water flowing gitu, nggak boleh seperti itu. Kita harus punya tujuan. Nah, tujuan ini agar semua tim, ya teman-teman kalau sudah marketing berarti kan punya tim. Timnya itu kan ada yang bergerak di bagian apa gitu kan. Nah, nanti semua tahu tujuannya. Jadi visinya jelas gitu, visinya jelas. Misinya bisa berbeda, tapi kita punya visi yang sama. Masya Allah. Oke, lanjut ke tahap kedua. Setelah kita punya tujuan yang sama, fokusnya sudah ada, maka tujuan tersebut harus measurable. What is that? What's the mean? Jadi measurable itu terukur, jangan hmm, sesuatu yang nggak bisa apa namanya diukur gitu kan. Misalnya menentukan penjualan sebanyak-banyaknya kan nggak bisa diukur teman-teman. Jadi buatlah sesuatu yang bisa diukur. Dalam sebuah proses penelitian aja itu harus ada pengukuran. Jadi kalau nggak terukur, gimana kita bisa mencapai atau mendapatkan tujuan tersebut? Oke? Berarti sampai sini clear ya. Semoga itu bisa diukur. Jangan hanya mengukur jalan yang tak ada ujungnya itu gitu. Seperti pengharapan yang mungkin masih para jomblo-jomblo. Oke, okay, next one. Nah, setelah kita menentukan specific, measurable, tahap berikutnya yaitu adalah smart target itu adalah achievable. Artinya bisa dijangkau, bisa diraih, bisa didapatkan. Ya, ini berkaitan, sudah bisa diukur, bisa dijangkau. Kalau nggak bisa dijangkau, ya tidak sesuai dengan target, ya berarti nanti hasilnya zong dong, nihil dong, gitu kan. Nah, disinilah gunanya. Kita harus achievable. Target kita tuh achievable, bisa dijangkau. Kalau kita ingin menjangkau, misalnya,
penjualan produk hijab, tapi kita memasarkannya misalnya mentarget tadi berdasarkan demografinya laki-laki, yang mana mereka beli? Mungkin bisa mereka beli untuk orang lain, tapi kan tidak sebanyak ketika kita mentargetkan para ahwat-ahwat itu gitu kan ya. Itu jauh lebih besar dan peluangnya untuk mereka membeli gitu kan. Berarti terukur, kemudian bisa dijangkau. Yang kedua, relevant. What does that mean? Relevan. Relevan itu maksudnya apa? Jadi relevan itu ya sesuai. Kira-kira hmm, um, bisa nggak ya kita berhubungan ya relevansi gitu ya, berhubungan nggak sih dengan yang sekarang gitu, dengan produk dan juga target kita, ya, sesuai nggak sih gitu. Udah punya tujuan, sudah bisa diukur, sudah bisa dijangkau, tapi kira-kira pas nggak produk kita ini sama target kita gitu. Produk kita misalnya jilbab, tapi target kita misalnya kakek-kakek, ya nggak masuk dong gitu kan ya, harus relevan gitu ya. Oke, yang tahap kelima ini juga sangat menentukan dalam kita membidik target. Time bound. Jadi kita harus memiliki time bound. Time bound itu artinya tenggat waktu ya. Jadi misalnya jangan kita bilang ya udah nggak apa-apa ngalir aja. Berarti kita nggak ada apa ya. Kalau misal dalam tim itu kita nggak ada kapan waktu harus kayak semangat, kapan kita sedikit mengeluarkan waktu, kapan harus melakukan percepatan gitu kan. Nah time bound itu sangat ditentukan, diperlukan sekali teman-teman. Jadi misalnya dalam jangka sebulan ini kita akan mengejar target kita yaitu misalnya 500 penjualan. 1.000 misalnya orang-orang viewers baru gitu. Bisa jadi seperti itu. Dengan target itu nanti memudahkan tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Yaitu untuk mengukur apakah target itu sesuai atau tidak. Prosesnya berhasil atau tidak. Nah, ini diperlukan. Jadi dengan smart target itu kita akan tahu sejauh mana progres dari proses kita. Masya Allah. Oke, okay. Next. Ya, jadi dengan menentukan smart target, kita itu sedang merangkai tujuan pemetaan. Fungsinya untuk apa? Untuk melacak dan mengukur perkembangan dari marketing kita, proses marketing kita gitu ya. Nah, ini sangat diperlukan sekali ya teman-teman. Oke, lantas bagaimana cara untuk membuat pemetaan itu? Kan kita sudah menentukan ya tujuan marketing kita, siapa saja smart target kita gitu kan, siapa target kita, terus bagaimana, terus apa saja yang harus diperhatikan gitu kan. Oke, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, hari ini kita untuk menentukan smart target, ternyata kita bisa lakukan dengan cara pertama, kita bisa melakukan apa sih yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita menjual, apa yang harus kita jual gitu kan. Nah, dari penjualan itu, kira-kira produk itu bisa nggak diukur gitu kan, dari penjualan itu. Target yang kita bidik itu bisa nggak kira-kira tujuan itu kita bisa ukur gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bisakah diraih? Sebetulnya achievable nggak? Bisa nggak kita jangkau gitu kan? Nah, yang keempat, haruskah dilakukan? Relevan nggak sih dengan sekarang gitu kan? Kita ingin jual produk yang sekarang itu relevan nggak sih zamannya? Misalnya kalau lagi zaman dulu ya banyak sekali ya zaman COVID-19 kita jual masker itu sangat ludes sekali. Kenapa relevan dengan keadaan, relevan dengan tujuan dan sasaran didikan segala macamnya? Nah, berarti kan harus relevan. Kalau nggak relevan ya gimana dong? Orang kan Rasulullah itu dia bilang kita itu kalau mau berjual itu kita harus melihat situasi gitu ya. Rasul itu penjual yang cerdas gitu. Dia tahu kapan harus menjual misalnya barang-barang di suatu daerah gitu yang memang tingkat kebutuhan mereka tinggi dengan produk itu, maka lebih cepat dong lakunya. Berarti sang penjual itu juga, marketer itu juga harus cerdas gitu ya, sesuai dengan judul kita tadi, smart gitu ya. Oke, nomor 5, kita harus menentukan kapan harus dilakukan. It's about timing, tentang waktu lagi, tenggat waktu. Jadi, waktu itu menentukan. Jadi jangan hanya flowing like water gitu ya, mengikuti arus aja lah gitu kan. Orang nggak zaman lagi sama hijab yang misalnya polosan, udah hijab yang misalnya instan, kita masih dengan itu. Mungkin ada yang beli, mungkin saja yang beli, tapi kan ya tidak hype dong teman-teman. Kita kan dari penjualan itu ada target gitu kan. Nah, kalau ada tenggat waktu tadi, maka itu akan menjadi sebuah pacuan bagi tim gitu. Oke, dalam waktu jadi ada percepatan, perlambatan, ada waktunya serius dan tidak gitu. Tim itu akan oke, saatnya untuk berlari untuk mengejar target-target kita. Tapi ada juga waktunya, oke, saat ini kita bisa bersantai dulu karena target sudah selesai, kita ingin membuat atau menyusun target baru. Nah, ini penting sekali gitu. Berarti itulah gunanya tenggat waktu atau time bound. Nah, berikutnya jadi setelah kita melakukan sebuah proses tadi ya, sudah menentukan target gitu kan, kita sudah memiliki smart target tadi,
kita ingin mengelola, menganalisis gitu ya, sejauh mana sebenarnya marketer kita, tokoh yang kita kelola sekarang itu sudah sejauh mana perkembangannya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi untuk menentukan smart target kita tadi, sekarang kita menentukan evaluasi lah gitu ya, proses dari perkembangan yang sudah kita lakukan. Ternyata seperti apakah keberhasilan itu? Teman-teman harus punya definisi keberhasilan. Misal kayak tadi ya, kita punya tujuan misalnya 500 penjualan produk dengan 1000 misalnya viewers, maka teman-teman akan mengukur, oh berarti berhasil atau enggak sih sebenarnya ini gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tidak mencapai penjualan produk, tapi teman-teman misalnya punya 1500 orang yang melihat, berarti memang belum ada produk yang terjual, tapi sudah ada calon pembeli gitu. Apakah itu bisa dijadikan keberhasilan atau tidak? Itu tuh teman-teman harus menentukan sendiri gitu. Sesuai nggak sih dengan tujuan awal gitu ya. Dari tujuan itu kita bisa memetakan, oh ternyata belum sesuai ini dengan seharusnya gitu kan. Minimal kan ya 50, berarti kalau belum ada berarti wah kurang nih, kurang targetnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, di situ ada evaluasinya lagi nanti. Nah, langkah kedua itu kita mengukur bagaimana saya mengukur keberhasilan tadi ya. Setelah tentukan apa itu keberhasilan menurut teman-teman berdasarkan yang sudah kita rumuskan tadi, maka keberhasilan itu gimana menurut teman-teman sendiri gitu ya. Mengukur keberhasilan tadi. Ya oke, kalau sesuai target misalnya 100 penjualan yang terjual 101 itu sangat berhasil ya, berarti ya definisinya seperti itu. Jadi kita harus merumuskan semua hal tadi gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa kita sharing hari ini ya tentang smart target. Jadi dengan smart target itu kita bisa melacak dan mengukur perkembangan dari store kita, toko kita, online store kita gitu ya. Bersama tim kita akan menjadi lebih banyak terpacu gitu ya. Mungkin itu yang bisa di sharing untuk hari ini ya. Ternyata kita sudah berada pada next, insya Allah kita akan bertemu lagi di next meeting. Tapi sebelumnya ingin menyampaikan kembali kepada sobat kreatif semuanya, jangan lupa untuk berikan komen, saran, dan masukan ke bawah gitu di kolom komen bawah gitu ya. Karena saran yang teman-teman berikan kepada saya itu sangat membantu saya untuk lebih banyak belajar lagi. Karena sebenarnya saya juga lagi belajar, teman-teman belajar. Jadi kita saling completing each other gitu ya. Kalau ada misalnya materi yang belum saya sampaikan, materi belum lengkap gitu ya, ini kayaknya perlu dibahas deh karena sebagai calon-calon marketer lainnya ini penting untuk kita diskuskan gitu. Ini kan kita sedang berbagi ya, berbagi dalam kebaikan. Insya Allah kita tidak akan merugi. Jadi besar harapan saya teman-teman juga bisa akan berbagi ilmu-ilmunya kepada saya. Maka diharapkan untuk berbagi. Jadi insya Allah kita akan bahas materi-materi tersebut di pertemuan berikutnya tentunya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman semua. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah melihat video ini. Jika kamu adalah penonton yang baru, saya harap teman-teman menyukai video ini. Ya, harap video termasuk dari produk ya, menyukai video ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat, semoga selalu dalam kebaikan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.